Namaku Salsabila, umurku baru 21 tahun saat pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Aku hanya ingin bekerja, mengirim uang untuk ibu yang sakit, dan adik-adikku yang masih kecil. Tapi rumah itu terlalu sunyi, terlalu megah, dan terlalu penuh rahasia. Sang majikan, pria dingin beristri 3. Anak majikan, tampan tapi penuh tatapan licik. Paman majikan, sakit-sakitan tapi sering memanggilku tengah malam. Supir rumah, diam-diam menyelipkan surat di tempat cucian. Aku tidak pernah mencari cinta di rumah itu, tapi tubuhku justru yang mereka incar. Dan kini, aku hamil. Tapi yang lebih mengejutkan dari itu, bukan siapa yang menghamiliku, tapi berapa banyak dari mereka yang merasa berhak mengaku sebagai ayahnya. Namaku Salsabila, 21 tahun. Dari kecil aku tinggal di desa kecil di Jawa Tengah. Ayahku sudah lama pergi, ibu sakit-sakitan, dan aku anak sulung dari 5 bersaudara. Sejak usia 16 aku sudah jadi buruh cuci, lalu cleaning service di kota. Tapi penghasilan tak pernah cukup. Aku memutuskan jadi TKW. Bukan karena nekat, tapi karena putus asa. Agen menjanjikan gaji besar di Timur Tengah. Aku berangkat, dan 3 minggu kemudian tibalah aku di rumah itu. Rumah besar seperti istana milik keluarga Sheikh Ahmed di Riyadh. Hari pertama aku bekerja, aku membuat kesalahan, roti bakar gosong. Tapi entah kenapa, justru dari kesalahan itulah aku mulai diperhatikan. Bukan hanya oleh majikan utama, tapi juga oleh anaknya, pamannya, bahkan supir mereka. Semua mulai memperlakukanku dengan cara yang membuat hatiku tidak nyaman. Dan saat itulah, semuanya mulai berubah. Awalnya aku pikir itu hanya perasaanku saja. Tapi makin lama aku bekerja, aku sadar, tatapan itu nyata. Tatapan yang menusuk, bukan seperti melihat seorang pembantu, tapi seperti melihat sesuatu yang lebih rendah, dan sekaligus diinginkan. Sheikh Ahmed, sang majikan, memang pria pendiam. Tapi seringkali saat aku menyuguhkan teh di ruang kerjanya, dia diam-diam memandangiku dari balik kacamata tebalnya. Kadang bibirnya bergerak, tapi tak pernah bersuara. Hanya senyum kecil yang membuat tengkukku dingin. Yusuf, anak sulungnya, berbeda. Dia terang-terangan menggoda. Memuji riasanku meski aku tak pernah berdandan. Memberi hadiah kecil, syal, lip balm, coklat. Tapi aku selalu menolak halus. Aku takut. Bukan hanya karena dia majikan, tapi karena mata itu menyimpan niat yang tidak kukenal. Satu malam, Yusuf memintaku mengantarkan teh ke kamar pribadinya. Saat aku masuk, dia hanya mengenakan baju tidur setengah terbuka. Tak usah takut, Salsabila. Aku cuma ingin bicara, katanya. Tapi matanya tidak bicara. Matanya menyergap. Aku menolak dengan sopan dan segera pergi. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Lalu keesokan harinya, pamannya, Tuan Jamal, memintaku membersihkan ruang bacanya. Saat aku menyapu, dia mendekat, lalu berkata lirih, "Kau seperti ibuku dulu, lembut dan murni." Ucapan itu membuatku merinding. Supir rumah, Bashir, juga berubah. Dulu ia diam dan dingin, kini mulai suka memanggilku ke garasi malam-malam. Butuh bantuan ngangkat galon, katanya.
Tapi galon itu sudah berdiri. Hatiku tak bisa lagi membedakan mana tulus, mana jebakan. Rumah itu mulai seperti kandang buaya. Diam, tapi penuh ancaman. Aku semakin jarang tidur nyenyak. Setiap malam, suara langkah dan bisikan dari lorong seakan memanggil-manggil. Kadang jendelaku diketuk. Kadang tirai bergerak padahal tak ada angin. Aku tak berani mengadu. Karena kepada siapa? Mereka semua mungkin terlibat. Sampai suatu malam, Yusuf masuk ke kamarku diam-diam. Aku terbangun dan langsung berdiri ketakutan. Tapi dia hanya duduk di lantai dan berkata pelan, "Aku tidak seperti ayahku. Aku hanya ingin kau menyukaiku." Kalimat itu terdengar lembut, tapi bagiku menakutkan. Cinta yang tumbuh dari dominasi bukanlah cinta, itu perangkap. Sejak malam itu, 3 orang mulai bersaing memberi perhatian yang semakin jelas. Bashir mulai menyelipkan bunga di bawah bantal. Tuan Jamal mengirim makanan ke dapur khusus untukku. Dan Yusuf mulai duduk lama di lorong dekat kamarku setiap malam. Aku merasa terkepung. Rumah besar itu tidak lagi megah, tapi seperti labirin yang tak punya pintu keluar. Tubuhku mulai terasa aneh. Mual di pagi hari, pusing saat mencium bau minyak, dan payudara yang nyeri. Aku pikir hanya kelelahan. Tapi saat menstruasi tak kunjung datang, aku mulai panik. Diam-diam aku membeli test pack dari toko kecil dekat masjid. 3 menit kemudian, 2 garis merah muncul jelas. Tanganku gemetar, dunia seperti berhenti. Aku terduduk di lantai kamar kecil itu, tak mampu menangis. Aku hamil. Tapi oleh siapa? Tidak pernah ada malam yang sepenuhnya kuingat. Mereka masuk diam-diam. Mereka datang dan pergi, seperti bayangan di balik tirai. Aku ingin melapor, tapi siapa yang akan percaya pada pembantu asing? Bahkan saat aku menuduh, mereka bisa memutarbalikkan semua. Aku mulai menyembunyikan perutku, mengganjalnya dengan stagen tebal. Tapi rahasia itu tak mungkin kusimpan lama. Apalagi, saat salah satu dari mereka mulai bertanya, "Salsabila, kau berubah." Yusuf adalah yang pertama. Suatu malam dia masuk ke dapur saat aku sedang mencuci gelas. Tanpa basa-basi, dia berkata, "Kau hamil, bukan? Itu anakku, kan?" Aku terpaku. Wajahnya tidak menunjukkan kehangatan, melainkan kepemilikan. Seolah tubuhku dan anak ini adalah miliknya semata. 3 hari kemudian, Tuan Jamal memanggilku ke ruang tamu dan memberikan sekotak perhiasan emas. "Ini untukmu dan bayi kita," katanya tenang. Aku ingin menjerit. Kapan? Bagaimana? Aku bahkan tidak ingat kapan aku tidur sepenuhnya tanpa rasa takut. Mereka semua mulai mengklaim janin di dalam tubuhku. Yang lebih buruk, Bashir mulai mengancam. Dia memojokkanku di lorong belakang, matanya merah karena marah. "Kalau kau bilang ke polisi, aku pastikan kau takkan pulang ke Indonesia," bisiknya. Nafasku tercekat. Aku sendirian. Dikelilingi oleh pria-pria yang merasa berhak atas tubuhku. Dan aku tak punya siapa-siapa di negeri ini, kecuali anak di dalam rahimku. Pagi itu, aku dipanggil oleh istri pertama Sheikh Ahmed. Perempuan tua berwajah keras, duduk di kursi ukiran emas. Di hadapanku, diletakkan koper berisi uang,
Aku tak tahu pasti jumlahnya, tapi sekilas aku lihat pecahan besar yang terikat rapi. Ambil ini dan pergi. Jangan pernah kembali, katanya tanpa menatap wajahku. Di atas koper itu, sebuah amplop berisi tiket pesawat ke Jakarta. Aku tak diberi waktu untuk menolak atau menjawab. Dua pelayan pria menyeret koperku keluar kamar, dan sebelum aku sempat mengucap salam perpisahan atau berpamitan, aku sudah ada di dalam mobil yang membawaku ke bandara. Di pesawat, aku tak menangis. Air mataku sudah kering. Tapi dalam hati, aku tahu, ini belum selesai. Anak ini belum lahir. Dan aku belum tahu kebenaran yang utuh. Tapi satu hal yang pasti, aku kembali ke tanah air bukan sebagai gadis desa biasa. Aku kembali sebagai perempuan yang membawa nyawa baru, dan rahasia yang bisa membakar istana itu dari dalam. Aku tiba di Bandara Soekarno-Hatta menjelang subuh. Hujan deras mengguyur aspal, seperti ingin menyambutku dengan kesedihan yang baru. Perutku sudah mulai membesar, dan jaket besar yang kupakai tidak cukup menutupinya. Aku memeluk koper tua dan berjalan sendiri keluar terminal. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada yang tahu aku pulang. Sesampainya di desa, orang-orang mulai berbisik. Mata mereka menatap ke arahku, ke perutku. Ada yang berani terang-terangan tertawa kecil, TKW Arab, pulang-pulang bawa buntelan. Yang lain menimpali, pasti anak majikan, ya? Itu MAH udah biasa. Semua TKW Arab juga begitu. Mereka tidak tahu, atau tidak peduli, bagaimana sebenarnya yang terjadi. Bagaimana malam-malamku diisi rasa takut. Bagaimana aku mencoba bertahan. Mereka hanya melihat perutku dan langsung menghakimi. Bahkan pamanku sendiri bilang, kalau nggak bisa jaga diri, jangan kerja di luar negeri. Tak ada pelukan. Tak ada kata selamat datang. Hanya ejekan dan tudingan, seperti panah yang datang bertubi-tubi. Aku melahirkan di bidan desa, dibantu dua tetangga yang akhirnya kasihan padaku. Tidak ada suami yang menggenggam tanganku. Tidak ada keluarga yang berdiri di depan pintu ruang bersalin. Hanya suara tangis bayi dan hatiku yang sesak. Anakku laki-laki. Kulitnya putih bersih, hidungnya mancung, matanya tajam seperti orang Arab. Seorang ibu tetangga hanya bergumam, "Lah iya, anak Arab kan?" Lalu tertawa kecil. Aku ingin menutup telingaku, tapi ucapan mereka tak pernah berhenti. Aku memberi nama anakku Marwan. Setiap kali aku menatap matanya, aku tahu, dia tidak bersalah. Tapi dunia tidak peduli. Di pasar, orang-orang berbisik. Di warung, mereka tertawa di belakangku. Bahkan saat Marwan menangis terlalu keras, ada tetangga berkata, namanya juga anak haram, pasti rewel. Kata-kata itu menancap seperti duri di dada. Tapi aku tak punya kekuatan untuk melawan. Hanya bisa memeluk bayiku lebih erat. Pagi itu hujan turun lagi. Aku sedang menjemur popok Marwan yang belum kering sepenuhnya ketika suara motor berhenti di depan rumah. Aku kira tukang sayur. Tapi saat aku menoleh, tubuhku kaku. Wajah itu terlalu familiar. Senyumnya ragu. Matanya berkaca-kaca. "Sal," katanya lirih. "Itu Arman. Lelaki yang dulu pernah menyatakan cinta padaku sebelum aku berangkat ke Arab. Yang dulu berjanji akan menungguku. Yang tak pernah memberi kabar lagi sejak aku di sana.
Aku dengar kamu pulang. Tapi aku gak tahu harus bagaimana, ucapnya. Suaranya bergetar. Aku ingin marah. Ingin bertanya kenapa dia menghilang. Tapi suaraku tercekat. Marwan menangis dari dalam gubuk kecil itu. Arman menatapku, lalu ke arah suara itu. Dia tahu. Dia pasti mendengar semua gosip di desa. Tapi dia tidak mundur. Justru ia melangkah masuk. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada orang yang melihatku sebagai manusia lagi. Beberapa minggu setelah Arman datang, ia semakin sering mengunjungiku. Ia membantu memperbaiki atap bocor, membawa sembako, bahkan bermain dengan Marwan. Perlahan, aku mulai percaya lagi bahwa mungkin aku masih pantas dicintai. Dan pada suatu sore yang tenang, ia membawa cincin perak sederhana dan melamarku di bawah pohon mangga tua, tempat kami dulu sering duduk saat masih remaja. Aku tak langsung menjawab. Hatiku penuh luka, penuh trauma. Aku takut, bukan hanya karena masa laluku, tapi karena masa depan Marwan. Kau yakin? Meski aku membawa aib? Tanyaku. Arman mengangguk mantap. Yang kau bawa bukan aib, tapi luka yang belum sempat disembuhkan. Aku ingin jadi perban itu, katanya sambil tersenyum kecil. Namun tak semua orang ikut bahagia. Ibunya Arman datang marah-marah, menudingku perempuan tidak tahu diri. Ia menyebut Marwan anak haram, dan mengancam akan memutus hubungan keluarga jika Arman tetap menikahiku. Malam itu aku menangis lagi, bukan karena ditolak, tapi karena harus kembali memilih antara cinta yang tulus atau kembali menjalani hidup sendiri demi tidak menghancurkan orang lain lagi. Malam itu aku sujud dalam salat tahajud. Tangisku tumpah di sajadah. Aku memohon, bukan untuk dipersatukan dengan siapapun, tapi agar hatiku dikuatkan. Agar anakku tak tumbuh dalam kebencian dan penolakan. Agar jika harus berjalan sendiri lagi, aku tak kehilangan arah. Keesokan harinya, hal aneh terjadi. Seorang lelaki bersorban datang ke rumah. Ia membawa surat dari pengacara di Arab. Katanya, surat itu dititipkan oleh seseorang bernama Khalid, anak majikanku yang dulu. Dalam surat itu, tertulis pengakuan dan permintaan maaf. Ia mengakui bahwa Marwan adalah darah dagingnya, dan menitipkan warisan berupa simpanan uang di bank untuk Marwan kelak jika dewasa. Aku gemetar membaca surat itu. Di balik segala luka yang kuterima, Allah masih memberi keadilannya. Aku sadar, jawaban kadang datang bukan dalam bentuk pelukan manusia, tapi dalam kebenaran yang akhirnya diakui. Arman memelukku dari belakang saat aku menangis memeluk surat itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak sendirian lagi. Setahun berlalu sejak surat itu tiba. Aku dan Arman hidup sederhana di rumah kecil hasil kerja keras bersama. Ia menerima Marwan seutuhnya. Bahkan lebih dari yang pernah kubayangkan. Mereka salat berjamaah, berkebun bersama, belajar mengaji tiap malam. Aku tak lagi memikirkan mereka yang dulu mencibir, karena hatiku sudah terlalu penuh oleh cinta yang nyata. Marwan tumbuh cerdas dan ramah. Ia tahu tentang ayah biologisnya, tapi tak pernah menanyakan lebih. Baginya, Arman adalah ayah, pelindung, dan panutan. Dan bagiku, Arman adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah menutup semua pintu, bahkan setelah badai yang paling kelam.
Pada akhirnya, aku mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari istana, mahar miliaran, atau pengakuan dunia. Kadang, kebahagiaan datang dari lelaki yang mau bersujud bersamamu saat subuh. Dari anak kecil yang mencium tanganmu sebelum sekolah. Dari dapur sempit yang selalu hangat karena tawa. Karena akhir, bukan selalu luka. Kadang, akhir adalah pintu pertama menuju hidup yang sesungguhnya.